Oke, kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, apa sih yang akan kita pelajari? Jadi ada 4 bagian besar ya yang akan kita pelajari, yaitu organ pernapasan dan fungsinya, kemudian mekanismenya seperti apa, frekuensi pernafasannya, dan faktor yang mempengaruhinya adalah apa, kemudian volume udara pernapasan. Kenapa kita itu perlu bernafas? Jadi sebenarnya kenapa perlu bernafas? Untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Karena di bagian tubuh kita kan memiliki sel ya. Nah, sel itu membutuhkan oksigen juga untuk melakukan kerjanya. Sehingga tubuh kita sepenuhnya itu membutuhkan oksigen. Oke, kita masuk ke organnya. Yang pertama sekali bernafas itu udara akan masuk melalui rongga hidung. Lubang hidung ini ya, sebelah sini. Dan hidung itu uniknya dia terdiri dari tulang rawan dan memiliki beberapa sekat gitu ya. Kemudian di bagian dalamnya juga ada rambut-rambut halus untuk menyaring udara pernafasan. Oke, kemudian dia punya selaput lendir di bagian rongganya, fungsinya untuk menghangatkan atau melembabkan udara pernafasan. Di dalamnya, di lendir itu, ada leukosit, sel darah putih ya, untuk membunuh kuman yang masuk. Nah, eh, kalau kita lihat di bagian sini ya, itu ada tulang hidung. Oke, kemudian di sini, kalau kita belajar sistem pendengaran, itu juga ada saluran yang namanya eustasius. Eustasius itu adalah saluran yang menghubungkan antara rongga hidung dengan rongga telinga, gitu ya, sistem pendengaran manusia. Jadi ini fungsinya untuk mengatur tekanan. Oke, next. Manusia bernafas hanya dengan satu lubang hidung saja. Jadi ini fun fact ya buat kita ya. Jadi fungsinya itu mengistirahatkan hidung. Terlalu banyak aliran udara itu akan menyebabkan kekeringan pada rambut hidung dan bisa mematikannya. Sehingga ketika bernafas yang digunakan adalah salah satu lubang hidung saja. Bukan berarti hanya yang kanan yang digunakan, tetapi bergantian. Oke, setelah dari rongga hidung, kita akan ke faring ya. Di sini ada beberapa bagian, tapi kita nggak perlu terlalu ini ya detail ya. Yang mungkin kita cermati adalah dia ada di belakang rongga hidung, panjangnya sekitar 4 cm, dan tersusun atas otot lurik, dilapisi oleh lapisan mukosa. Dia adalah saluran udara yang menuju ke tenggorokan, dan di bagian sisi lainnya itu ada saluran makanan yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu menuju ke kerongkongan. Nah, di sini kalau tadi ya dari faring yang ini menuju ke pangkal tenggorokan, di sini ada yang namanya epiglotis. Dia fungsinya adalah pintu ya atau jalur gitu ya untuk mengatur jalannya makanan dan udara. Kalau dia bernafas, maka masuknya ke tenggorokan. Kalau dia makan, maka masuknya makanan itu ke kerongkongan. Letaknya di belakang faring. Kemudian di dalamnya ada organ penghasil suara, yaitu pita suara. Di bagian ini ya. Ini kalau misalnya dibelah gitu ya. Jadi memang tidak terlalu terlihat. Oke, next kita ke trakea. Trakea itu lanjutannya ya, batang tenggorokan. Bagian yang panjang ini disebut trakea. Kalau kita lihat bagiannya ya, ada seperti garis-garis ini adalah cincin tulang rawan. Kemudian di bagian dalamnya
ada sel epitel dengan rambut getar. Fungsinya adalah mengeluarkan kotoran sehingga kotoran itu tidak sampai masuk ke dalam paru-paru. Ya. Kemudian dari trakea dia bercabang menjadi 2 cabang, namanya adalah bronkus. Panjangnya hanya 5 cm dan dia membentuk cabang-cabang lagi yang lebih kecil namanya bronchiolus, dan di bagian ujung-ujung bronchiolus itu ada yang namanya alveolus, yang ini gambarnya. Oke, kita menuju ke bagian yang lebih besar ya. Jadi bagian bronkus, bronchiolus, dan alveolus itu terdapat di dalam paru-paru. Paru-paru sebelah kanan, ini kalau kita lihat gambar, kita seperti melihat cermin, begitu ya. Maka gambar yang di kiri ini kita sebutnya paru-paru kanan. Jadi paru-paru kanan itu ada 3 lobus, 3 bagian. Gitu ya, ada yang di atas, di tengah, di atas, di tengah, dan yang paling bawah. Sedangkan yang paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 lobus saja. Dan paru-paru ini punya lapisan yang namanya adalah pleura. Jadi fungsinya ya untuk melindungi ya bagian dari paru-paru. Nah, ini yang tadi kita sebutkan di bagian bronkus, bronchiolus ya, di bagian ujungnya bronchiolus itu ada yang namanya alveolus. Nah, di sini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Maksudnya adalah pertukaran gitu ya, di dalam sini oksigennya akan melewati pembuluh darah. Dindingnya elastis dan banyak kapiler darah. Kalau dilihat yang warna biru dan merah ini, itu adalah contoh dari kapiler darah yang ada di alveolus. Oke, nah ini ada pertanyaan, apakah kita dapat menelan sambil bernafas atau sebaliknya? Terus organ yang berperan apa ya? Tadi Miss sudah sempat jelaskan di depan. Mungkin bisa di-pause dulu untuk menjawabnya. Oke, jadi kita sebenarnya bisa menelan sambil bernafas, tapi hasilnya tersedak ya. Jadi tidak bisa ya menelan dan bernafas itu bersamaan karena akan tersedak. Organ yang berperan untuk mencegah terjadinya tersedak itu adalah epiglotis yang tadi mengatur jalannya makanan dan udara. Oke, kita masuk ke mekanisme pernapasan. Jadi ada 2 tahap pernapasan dan dua-duanya kita lakukan. Ya, ada yang namanya pernapasan luar dan ada yang namanya pernapasan dalam. Kalau pernapasan luar itu adalah pertukaran oksigen dan CO2, karbon dioksida, antara udara dan darah. Jadi CO2 akan meninggalkan darah, kemudian O2 akan masuk dalam darah. Jadi ini lebih ke bagian luar gitu ya. Kemudian yang bagian dalam itu berhubungan dengan jaringan tubuh. Jadi lebih mengerucut lagi gitu ya. Jadi oksigennya akan melepas ikatan dengan darah dan akan masuk ke cairan jaringan tubuh. Oke, kemudian mekanismenya ada 2 juga. Dua-duanya kita kerjakan juga gitu ya. Ada yang namanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi kita tidak bisa memilih kita mau bernafas pakai dada atau perut gitu ya, karena dua-duanya kita pakai. Oke, kalau pernapasan dada, maka di bagian dada ya, bagian yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut, bagian yang penting itu adalah otot diafragma. Dan dua-duanya itu juga akan bekerja gitu ya. Jadi tidak bisa apa namanya?
salah satu aja, oh mau pernafasan dada saja, tidak bisa. Tetapi kita lakukan juga pernapasan perut, tidak bisa memilih salah satu. Dan nanti di pernafasan ini ada yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Maksudnya adalah kalau inspirasi itu proses masuknya udara, kalau ekspirasi, ada kata eks berarti keluar gitu ya, artinya udaranya dikeluarkan. Untuk pernafasan dada, kalau misalnya udaranya masuk, maka otot antar tulang rusuk ini dia berkontraksi. Artinya paru-parunya kan akan membesar ya, udaranya kan akan masuk ya. Kalau misalnya otot antar tulang rusuknya berkontraksi, maka tulang rusuknya akan naik. Kemudian volume rongga dadanya akan membesar dan tekanannya akan mengecil. Jadi volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Sehingga udara itu bisa masuk. Nah, sedangkan kalau ekspirasi udaranya keluar, maka otot antar tulang rusuk ini akan mengalami relaksasi. Kalau relaksasi artinya tulang rusuknya akan turun dan volumenya akan mengecil. Ingat tadi volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Kalau volume rongga dadanya mengecil, maka tekanannya akan membesar. Sehingga udara itu akan keluar dari paru-paru. Nah, berbeda dengan pernapasan perut. Kalau pernapasan perut yang berfungsi atau yang penting itu adalah otot diafragma. Kalau udara masuk, maka otot diafragma akan berkontraksi. Ya, kontraksi itu ditandai dengan diafragmanya turun gitu ya ke bawah. Diafragmanya mendatar, kemudian volume rongga dada membesar. Kalau yang ini sama ya, karena udara masuk ya. Tekanannya pasti mengecil dan udaranya akan masuk. Kalau ekspirasi, menghembuskan nafas, itu otot diafragmanya akan relaksasi atau kembali ke tempat semula gitu ya, sehingga dia akan melengkung ke atas seperti ini, dan volume rongga dadanya mengecil, tekanannya membesar, sehingga mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Nah, itu mekanisme pernafasan kita dan kita lakukan keduanya. Tidak bisa kita memilih hanya salah satu saja. Oke, frekuensi pernafasan dan faktor yang memengaruhinya. Kita bahas faktor dulu ya, ada faktor usia. Kalau pada anak, itu pernafasannya akan lebih cepat daripada orang dewasa. Karena pada anak-anak metabolismenya itu masih berjalan eh, lebih ini ya, lebih pesat gitu ya daripada orang dewasa karena anak-anak itu masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, laki-laki itu lebih besar pernafasannya daripada perempuan. Suhu tubuh juga makin tinggi. Suhu tubuh makin membutuhkan energi dan asupan oksigen. Sehingga dia akan mempengaruhi pernapasan kita. Posisi tubuh juga demikian. Kalau berdiri, pasti energi yang dibutuhkan lebih banyak, asupan oksigen harus masuk lebih banyak. Sedangkan kalau tidur, ini dalam posisi istirahat ya, sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak energi dan asupan oksigennya lebih sedikit. Kemudian yang terakhir adalah jenis kegiatan. Kalau kegiatannya makin berat dilakukan, maka akan makin membutuhkan energi dan asupan oksigen. Oke, yang terakhir volume udara pernafasan. Ada beberapa jenis ya. Jadi di sini ada 6. Kalau komplementer itu udara cadangan inspirasi. Nah, kita baca dulu ya. Kalau suplementer itu udara cadangan ekspirasi. Kalau tidal itu udara pernafasan biasa. Residu itu udara sisa yang selalu ada di paru-paru. Oke, 4 ini dulu.
Nah, tidal ini yang biasanya kita lakukan ya, pernafasan biasa, kita nggak terlalu tarik nafas dalam-dalam atau menghembuskan kuat-kuat, begitu ya. Jadi, bernafas seperti biasanya. Itu tidal. Kurang lebih yang kita tarik nafasnya dan kita keluarkan itu kurang lebih setengah liter atau 500 mili. Kalau residu, ketika kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, udara sisa yang selalu ada di paru-paru itu namanya volume residu. Oke. Nah, kemudian suplementer. Dia adalah udara cadangan ekspirasi. Artinya yang bisa dikeluarkan semaksimal-maksimalnya itu adalah suplementer, sedangkan yang komplementer udara cadangan inspirasi itu yang bisa dimasukkan besar-besarnya gitu ya, sebanyak-banyaknya. Kalau kapasitas vital itu adalah tidal, yang ini tadi ya, udara biasa, ditambah komplementer dan suplementer. Kapasitas total artinya semua ya, dari komplementer, suplementer, tidal, dan residu. Kalau kita lihat ya, ini adalah grafik ketika kita bernafas gitu ya. Kalau kita nafas biasa, yang kita keluarkan, yang kita masukkan itu sekitar 500 cc atau 500 mili. Kemudian kita tarik nafas sedalam-dalamnya gitu ya di sini ya. Makanya ini disebutnya volume cadangan inspirasi. Tarik nafas, kemudian kita hembuskan, nafas biasa lagi, kemudian dikeluarkan sekuat-kuatnya. Semakin kuat, itu sisa yang ada di paru-paru, itu kita sebut namanya residu. Kemudian dari dikeluarkan kuat-kuat, kita tarik kuat-kuat gitu ya. Sampai sini ini namanya volume cadangan inspirasi. Dan kemudian yang ini pernafasan biasa lagi gitu ya. Jadi yang ada di tengah ini adalah volume tidal. Ketika kita tarik sekuat-kuatnya, tarik nafas sekuat-kuatnya, itu volume cadangan inspirasi. Ketika kita hembuskan sekuat-kuatnya, itu namanya volume cadangan ekspirasi, dan totalnya dari volume cadangan inspirasi, volume tidal, dan volume cadangan ekspirasi, itu namanya kapasitas vital. Jadi kapasitas yang bisa dikeluarkan maupun dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya, totalnya ya sekian. Kemudian sisanya disebut residu yang tertinggal ketika kita hembuskan nafas sekuat-kuatnya. Nah, total dari kapasitas vital dengan volume sisa itu namanya kapasitas total paru-paru. Oke, itu video hari ini. Miss berharap dengan penjelasan yang sudah Miss berikan bisa membantu untuk mengerjakan sumatif.